Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya Ahmad Nur. Lama tidak mengupload video-video di YouTube saya. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi bagaimana kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan, saya sendiri, kemudian bagi suami khususnya atau laki-laki yang menjadi imam sholat. Nah, ketika kita menjadi imam sholat, sering terjadi membaca surat tidak tertib dalam surat mushaf Al-Quran. Contoh, seorang imam membaca surat pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Setelah surat Al-Fatihah, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian ia baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai seterusnya. Kemudian di rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah, Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ia baca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, sampai seterusnya. Nah, hal ini atau kejadian seperti ini disebut tankis dalam istilah Al-Quran. Apa itu tankis? Tankis ini lawan kata dari tartib. Kalau tartib adalah sesuai urutan mushaf Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, sampai seterusnya, dimulai dari 1 sampai 114 surat. Itu disebut tartib. Adapun tankis adalah membaca surat dalam Al-Quran dengan tidak beraturan di mushaf Al-Quran. Sebagaimana tadi contoh, rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallah. Rakaat kedua ia baca surat Al-Kafirun. Nah, contoh dalam hal tersebut, ulama berbeda pendapat. Ada yang sampai mengharamkan. Jadi haram, teman-teman, kalau sholat, baca surat yang seharusnya didahulukan, kemudian adanya di belakang. Pertama, rakaat pertama, baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua, Al-Kafirun. Tidak boleh, haram, ulama berpendapat. Atau rakaat pertama, surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Nah, di rakaat kedua ia baca surat Al-Qari'ah. Nah, ini haram menurut ulama. Nah, ini jangan sampai teman-teman, terus sesuai mushaf dari At-Takasur, kemudian Al-Asr, terus sampai berurutan. Nah, ini pendapat ulama yang mengharamkan. Ada juga ulama yang tidak sampai mengharamkan, namun makruh. Nah, makruh dalam definisi ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika teman-teman sholat, namun sholatnya dibenci oleh Allah, maka sangat rugi. Oleh karena itu, mulai sekarang teman-teman hindari yang disebut tankis, perhatikan yang disebut tartib. Karena bagaimanapun sholat adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar membaca Al-Quran tartib sesuai urutan mushaf Al-Quran. Mulai sekarang, dilihat kembali, direview kembali surat-surat Al-Quran, surat-surat pendek dalam Al-Quran yang sering dibaca ketika sholat. Mulai diurutkan dari sesuai tertib di mushaf Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat. Sholat kita menjadi khusyuk,
kemudian jamaah juga menjadi tenang, anak istri yang bermakmum di belakang kita sholatnya mendapatkan pahala yang benar-benar mendapat 27 derajat. Demikian juga kita sebisa mungkin untuk sholat di masjid bagi laki-laki. Dan ketika kita mengimami istri, anak, hanyalah sholat sunnah atau ketika ada uzur kita sholat di rumah. Mudah-mudahan mulai sekarang kita sholat dengan tertib, jauhkan tankis. Salam bahagia, mudah-mudahan sholat kita menjadi khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.